Nah ini dia nih salah satu bentuk dari kemajuan teknologi. Kalau dulu mau baca komik kudu berupa buku dan mengeluarkan sejumlah uang. Kalau sekarang nih pakai gadget aja bisa. Apalagi sekarang nih lagi happening banget yang namanya comic strip di jagat sosial media seperti Instagram atau Facebook kayak begini. Sebenarnya seperti apa sih perkembangan comic strip ini di Indonesia dan bagaimana ke depannya? Waktunya Yana mau nanya. Komik, ini dia nih salah satu hiburan sejuta umat dari zaman baheula. Teknologi makin maju, komik juga ikut berkembang loh. Yang lagi tren namanya comic strip. Berasal dari kata komik yang artinya cerita bergambar dan strip artinya garis. Jadi kalau digabung artinya gambar bercerita yang habis sekali baca. Sekarang nih bertebaran juga komik strip di dunia maya, termasuk di media sosial. Komik strip ya? Menurut saya sih itu kreatif sih, jadi kayak itu karena itu relevan banget sama kehidupan sehari-hari. Jadi Lucu sih kalau lagi iseng nge-scroll Instagram, suka ketawa-ketawa sendiri. Kadang absurd sih, kadang jayus tuh bikin ngakak gitu. jadi kalau di komik itu kadang kita nggak tahu jalan ceritanya, dia nggak ketebak gitu, terus suka ngakak-ngakak sendiri. Lagi pakai baju SMA. Jadi lu bahagia gitu Cila. Sederhana tapi menghibur, singkat ceritanya. Topiknya juga nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Tren ini nih yang dimanfaatin para komikus untuk unjuk gigi. Beberapa akun medsos komikus pun langsung diikuti alias di-follow ribuan hingga ratusan ribu pengikut. Wih. Salah satu akun Instagram yang populer di kalangan pencinta komik strip adalah akun yang satu ini. Pengikutnya 180.000 akun. Sekali posting belasan hingga puluhan ribu lambang hati langsung ia terima. Cerita yang lucu dan tidak mudah ditebak jadi kekuatannya. Seperti cerita yang menyinggung kebiasaan orang main media sosial ini nih. Nah Pak, ini kalau ngomongin soal komik lo nih, itu alirannya apa kalau menurut lo? Daily comic strip, lebih ke daily comic strip. Jadi comic strip yang muncul tiap hari dan dengan cerita yang random, cerita yang berbeda setiap harinya. Tapi kalau ngeliat ini kan komik kan bisa dibilang lucu, absurd gitu kan. Itu inspirasinya dari mana sih Pak? Inspirasinya sih dari kehidupan sehari-hari doang sih. Simple sih, cuma yang bikin beda dari penyajian pembuatan komik stripnya, penyajian ceritanya yang beda soalnya pakai punchline namanya. Yang bikin lucu itu soalnya pemikiran orang beda dengan interpretasinya dia yang di final terakhir. Di situ yang bikin beda. Ada punchline-nya. Udah sekitar 280 cerita pernah ya buat. Eits, bukan sekedar bikin cerita. Karena kepopuleran komik stripnya, pria asal Makassar ini langsung ditawari pekerjaan menjadi desainer grafis di perusahaan digital di ibu kota. Kalau ngomongin komik, udah ada sejak 10.000 tahun sebelum Masehi dalam bentuk relief. Komik modern mulai muncul tahun 20-an dan terus berkembang hingga sekarang. Di Indonesia nih, komik modern mulai pada tahun 1930 pada surat kabar dan berjudul Foot On. Dan terus berkembang dengan sederet tokoh kartun asli Indonesia. Dengan kemudahan yang hadir sekarang, perkembangan komik terus berjalan. Nah Mas, ini kan sekarang lagi ramai banget nih yang namanya comic strip di sosial media gitu ya. Kalau menurut Mas sendiri nih, itu kenapa sih bisa akhirnya sekarang jadi ramai kayak gitu? Karena konten-kontennya yang menarik gitu. Karena comic strip bisa membawa konten-konten yang mungkin berat, sebelumnya berat misalnya isu politik, isu sosial. Jadi sesuatu yang lebih mudah karena dibawa dengan bentuk humor. Kedua ada bentuk visualnya juga gitu. Jadi orang pesannya juga lebih gampang ditangkap sama orang. Belakangan bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga jadi media kritik sosial.
Berbagai sindiran dan kritikan dikemas dengan cerita singkat dan bergambar. Oke, sebagai komikus mereka kan sebenarnya juga punya fans pastinya. Mereka tahu bahwa konten mereka akan menyebar kemana-mana. Alangkah baiknya bila konten-konten ini juga itu menyusupkan isu-isu sosial, isu politik, atau mungkin isu-isu gerakan sosial yang mereka harapkan terjadi karena mereka punya pengaruh yang gede gitu. Sadari atau tidak disadari, mereka punya pengaruh seperti halnya dengan media-media besar. Apalagi ketika karena bicara generasi yang ada di sosial media, itu kan disebut sebagai generasi milenial, itu kan suka sesuatu pertama yang sifatnya informal, kedua sesuatu yang sifatnya visual. Makanya sebenarnya komikus ini punya peran yang penting buat mereka, karena kalau misalnya visualnya bagus dan kontennya bagus, akan tersebar kemana-mana. Sepakat, momen ini bisa jadi alat untuk menyebar efek positif sekaligus kritik sosial. Kalau dari segi bisnis nih, ada lagi. Karakter yang populer kini dimanfaatkan berbagai perusahaan sebagai ikon iklan. Seperti komikus yang satu ini. Si Juki lahir sejak tahun 2011. Karakternya populer di media sosial. Tanya sosial media, hingga saat ini 9 buku komik sudah ia luncurkan. Tapi buat komik stripnya nih masih bisa diakses dengan gratis di website dan media sosial. Usut punya usut, inilah salah satu strategi bisnis yang ia lakukan. Pertama, memperkenalkan Juki itu halayak umum lewat media sosial, karena media sosial itu media yang paling mudah diakses dan bagi kreator juga paling murah. Saya membuat komik, membuat konten untuk menghibur banyak orang, untuk menghibur banyak masyarakat lewat si Juki ini, sehingga orang-orang tahu karakter si Juki. Nah, ketika orang tahu karakter si Juki, maka dari itu setelah itu saya bisa bikin istilahnya mungkin produk premium ya, misalnya baru saya bisa jual bukunya. Oke, jadi apa yang kemudian melatar belakangi untuk bikin Unicorn gitu? Kalau tadi mimpinya adalah gimana caranya supaya karakter Indonesia, ikon-ikon Indonesia ini bisa dikenal minimal sama masyarakat Indonesia dulu, baru nanti akhirnya bisa dikenal keluar juga. Dan setelah itu kreator-kreatornya pun bisa istilahnya bisa makan dari karakter yang mereka buat sendiri gitu sih intinya. Faza juga sudah membuat perusahaannya sendiri. Ini untuk mengelola komiknya sekaligus jadi wadah komikus lain. Yap. Yang paling penting, komik Indonesia bisa eksis dengan isi yang mendidik, sekaligus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Merdeka! Nah, perkembangan internet dan sosial media memang harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dan momen inilah yang dimanfaatkan oleh para komikus Indonesia. Bisa jadi nih, momen ini merupakan momen kebangkitan kembali komik-komik Indonesia. Dan bisa jadi juga nih, momen ini merupakan momen di mana kita harus menghargai produksi dalam negeri dan tak lagi memuja-muja produksi serba luar negeri. Benar nggak? Nah, sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanya ya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya.